kekuasaan atau khilafah itu adalah penjaga, dan agama itu adalah pondasi. Pondasi butuh penjaga, penjaga butuh pondasi. Itu yang disebutkan Al-Ghazali dalam kitab yang sama, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ad-dinu was-sultanu tau'aman. Agama dan kekuasaan itu seperti dua saudara kembar, tidak bisa dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khala wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar upaya untuk mendelegitimasi ajaran Islam yang paling agung, yaitu khilafah, dengan mengatakan bahwa khilafah itu tidak ada di dalam Al-Quran, bahwa khilafah itu adalah bikinan ulama, bahwa khilafah itu seolah-olah bukan merupakan warisan Rasulullah SAW. Upaya-upaya seperti ini tentu sangat naif. Kenapa begitu? Pertama, dari segi bahasa. Kalau kita merujuk di dalam nas Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah menyatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ada yang mengatakan, bukankah yang digunakan di dalam Al-Quran itu kata khalifah, bukan khilafah? Karena itu perlu orang yang mengatakan khilafah itu dalam Al-Quran belajar lagi bahasa Arab. Justru sebaliknya, orang yang mengatakan bahwa penggunaan kata khalifah itu tidak bisa dipahami bahwa di situ ada kewajiban untuk iqamatul khilafah, yang harus belajar bahasa Arab lagi. Kenapa begitu? Di dalam teori bahasa Arab, sesuai dengan Wad'ul Arab, memang fakta khalifah itu adalah merupakan lafadz, boleh kita sebut itu merupakan bentuk sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah ini adalah merupakan bentuk di mana maknanya itu menunjukkan makna paling atau makna hiper. Jadi misalnya kalau kata amir itu adalah orang yang memerintah, maka amir bentuk mubalaghah dari kata amir tadi, dia memiliki banyak perintah. Itu bedanya antara amir dengan amir. Khalifah itu digunakan dengan menggunakan bentuk mubalaghah untuk menjelaskan bahwa dia tidak hanya mewakili satu urusan, dia tidak hanya mengganti satu urusan, tetapi dia mengganti atau mewakili banyak urusan. Urusan siapa yang diwakili? Dalam hal ini, pertama, dia mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi atau dalam konteks menjalankan hukumnya Allah di muka bumi. Dan itu bukan satu hukum yang dijalankan, tapi banyak hukum. Kemudian yang kedua, dia juga mewakili kaum muslimin untuk apa? Mengurus urusan mereka. Dengan apa mereka diurus? Dengan hukum-hukumnya Allah tadi. Maka mereka disebut khalifah. Nah, yang ketiga, mereka juga disebut khalifah karena menggantikan para khulafa sebelumnya. Sehingga Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah karena menggantikan Rasul. Abu Bakar menggantikan Rasul dalam banyak urusan, kecuali urusan nubuwah dan urusan risalah. Karena memang kata Nabi, wa innahu la nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Artinya Abu Bakar menggantikan Rasulullah dalam mengurus urusan umat. Dan urusan umat yang ditinggalkan Nabi banyak sekali. Karena itulah maka kemudian Abu Bakar disebut khalifah. Nah, pertanyaannya kemudian ketika Allah menggunakan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, apakah kata khalifah ini hanya bermakna sighat mubalaghah saja, ataukah dia juga bisa menunjuk pada makna masdarnya, yaitu khilafah? Para ulama menjelaskan ketika khalifah merupakan bentuk sighat mubalaghah, di satu sisi ini
bisa dikaitkan dengan isim fa'ilnya, di mana isim fa'il menurut para ulama itu merupakan bukan hanya isim fa'il, tetapi dia juga bisa mengindikasikan adanya masdar. Jadi ketika kita bicara tentang khalifah sebagai sigat mubalaghah, maka di sana juga menunjukkan makna masdarnya khilafah. Itu menurut para ulama ahli bahasa. Dengan demikian ketika kita bicara tentang ini ja'ilun far'ad khalifah, itu artinya berarti ada institusinya. Tidak mungkin ada jabatannya tanpa ada institusi. Begitu juga ketika Abu Bakar dinyatakan oleh para sahabat sebagai khalifah Rasulullah, maka otomatis Abu Bakar juga memiliki institusi di mana Abu Bakar disebut khalifahnya, maka institusinya itu disebut dengan khilafah. Dari situlah maka Rasulullah kemudian menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdina min ba'di. Kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa al-mahdina min ba'di. Apa yang dimaksud dengan sunnah para khulafa al-mahdina min ba'di? Itu tidak lain adalah khilafah. Dari mana kita tahu maknanya itu adalah khilafah? Perhatikan betul-betul kalau kita lihat hadis Nabi. Pertama Rasulullah SAW menyatakan takunun nubuwah fikum masyaallah an takun summa yarfauha idza syaa yarfa'aha. Nanti akan ada kenabian, dan dengan izin Allah kenabian itu akan tetap ada. Begitu juga Allah akan menghentikan atau mengakhiri kenabian ini jika Allah berkehendak untuk mengakhirinya. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah kenabian ini berakhir, diakhiri oleh Allah dengan berakhirnya masa kenabian tadi itu, maka Allah kemudian ganti kata Nabi itu dengan khilafah. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Yang dimaksud dengan khilafah ala minhajin nubuwah ini apa? Yaitu jabatan, institusi yang melanjutkan kepemimpinan Nabi untuk mengurus urusan umat. Karena Rasulullah mengatakan kanat Bani Israel tasusumul anbiya. Dulu Bani Israel itu diurus para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafu nabiyun wa innahu la nabiyya min ba'di. Artinya apa? Wa innahu la nabiyya min ba'di itu menunjukkan berarti meskipun di sini konteksnya tentang Bani Israel, tetapi bukan hanya Bani Israel. Umat Islam itu juga diurus oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan sebagaimana Bani Israel tadi, umat Islam itu diurus oleh tasusumul anbiya, diurus oleh para nabi. Artinya apa? Para nabi tadi melakukan ri'atus syu'un. Demikian juga Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan wa innahu la nabiyya min ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Artinya setelah aku yang mengurus bukan nabi. Sebagaimana dulu Bani Israel. Bani Israel itu setelah nabi satu meninggal diganti nabi berikutnya. Tetapi setelah aku yang mengurus, maka tidak ada nabi lagi yang mengurus urusan umat ini. Lalu siapa yang mengurus urusan umat ini? Kata Nabi, wasatakunu khulafa, yang akan mengurus adalah para khulafa. Kenapa disebut khulafa? Khulafa jamak dari khalifah. Kenapa disebut khalifah? Karena khalifah ini sigat mubalaghah tadi, yaitu orang yang menggantikan Nabi mengurus banyak urusan, maka disebut khalifah. Tidak menggunakan kata khalif, tapi khalifah, yang menunjukkan bahwa yang diurus, artinya khalifah ini menggantikan Nabi untuk mengurus banyak urusan, bukan hanya satu urusan. Mulai dari urusan agama, mulai dari urusan pemerintahan, mulai dari urusan pendidikan, mulai dari urusan ekonomi, semua itu diurus oleh khalifah tadi. Dan kemudian institusinya disebutkan oleh Nabi. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian kenapa disebut ala minhajin nubuwah? Karena para khalifah yang disebutkan oleh Rasulullah tadi itu tinggal mengcopy paste dari sistem yang sudah diwariskan oleh Nabi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Nabi SAW ketika memimpin negara tadi itu mewariskan sistem? Jawabannya iya. Bagaimana tidak? Nabi memimpin negara selama 24 jam dalam satu hari kali 10 tahun ketika di Madinah. Artinya apa? Mustahil dalam waktu 24 jam dikalikan 10 tahun tidak ada sistem, kemudian negara itu bisa berjalan begitu luar biasa. Pertanyaannya, apa yang kemudian
kita bisa pahami ketika Allah merintahkan para nabi. Padahal di satu sisi Allah mengatakan wa ma'alar rasulillal balag, tugas Rasul itu tidak lain kecuali menyampaikan risalah. Pada saat yang sama Allah perintahkan pada nabi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Yang disuruh untuk memotong itu adalah nabi. Posisinya nabi sebagai apa? Kalau nabi sebagai rasul, maka itu bukan tugas nabi, tetapi Allah memberikan tugas nabi, wa anihkum bainahum bima anzalallah, agar nabi menerapkan hukum ini. Artinya apa? Nabi menjadi kepala negara. Ketika Allah mengatakan wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, apa maknanya? Menjilid itu, mencambuk itu bukan tugas nabi, bukan tugas rasul, tapi itu adalah tugas kepala negara. Dan Nabi diperintahkan itu. Artinya apa? Berarti ada tugas tambahan, tupoksi tambahan, tugas dan fungsi tambahan yang dibebankan, diamanahkan oleh Allah kepada Nabi untuk dijalankan. Dan itu adalah posisi Rasulullah sebagai kepala negara. Oleh karena itu ketika ada seorang ulama mengatakan Nabi bukan kepala negara, Nabi tidak pernah mendirikan negara, maka ulama ini, sebut saja namanya Ali Abdul Razik, ketika menulis buku Al-Islam wa Usulul Hukum, maka kemudian Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar melakukan persidangan dan menyidang yang bersangkutan ini, dan kemudian yang bersangkutan ini dianggap menyalahi ijma' sahabat, menyalahi dalil, menyalahi nas Al-Quran, menyalahi nas As-Sunnah. Dan karena itu gelar kesarjanaan yang dia miliki dari Al-Azhar semua kemudian dicabut karena dianggap tidak layak, tidak pantas untuk mengemban gelar kesarjanaan Al-Azhar tadi. Dan ini adalah fakta bahwa ulama Al-Azhar di masa itu mereka paham betul ini adalah persoalan yang tidak main-main, karena ini adalah menyangkut soal yang disebut para ulama sebagai maklumun minaddin bid-darurah, perkara yang sudah dipahami urgensinya di dalam agama. Maka Imam Al-Ghazali sampai mengatakan ad-dinu usun, agama itu pun wasultanu, dan kekuasaan itu harisun, penjaga, famala ussalahu, maka apa yang tidak ada pondasinya mahdumun, akan runtuh, wa mala harisalahu, dan kalau ada pondasi tapi tidak ada menjaga, fadha'i, pasti hilang. Kekuasaan atau khilafah itu adalah penjaga, dan agama itu adalah pondasi. Pondasi butuh penjaga, penjaga butuh pondasi. Itu yang disebutkan Al-Ghazali dalam kitab yang sama, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ad-dinu was-sultanu tau'aman, agama dan kekuasaan itu seperti dua saudara kembar, tidak bisa dipisah. Oleh karena itu menolak khilafah dengan mengatakan khilafah tidak ada dalam Al-Quran, khilafah tidak ada dalam As-Sunnah, khilafah itu buatan para ulama, maka ini menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.